Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafula Poli dengan NIM 21 dari kelas F. Baik, di sini saya akan membuat tugas besar supply chain management. Nah, terdapat strategi supply chain. Strategi supply chain management atau SCM melibatkan pendekatan yang cermat dan terkoordinasi untuk memastikan aliran barang dan informasi yang efisien dari pemasok hingga konsumen akhir. Berikut adalah beberapa strategi SCM umum yang sering diterapkan oleh perusahaan. Terdapat just in time, vendor managed inventory, cross-docking, strategi outsourcing, strategi insourcing, strategi land, strategi elm, collaborative plan, presentation and replenishment atau CPR. Strategi diversifikasi pemasok, strategi green supply chain, strategi resilient rantai pasok, strategi demand driven supply chain, strategi continuous improvement. Ada juga perencanaan produk baru dalam perspektif SCM. Perencanaan produk baru dalam perspektif SCM atau supply chain management melibatkan strategi yang memastikan bahwa produk yang dilarang dapat diproduksi, didistribusikan, dan dikirimkan secara efisien ke pasar. Berikut adalah langkah-langkah dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang produk baru dengan fokus pada SCM. Ada keterlibatan pemasok atau supplier, involvement, pembelian material, desain untuk manufaktur, ketersediaan sumber daya, manajemen persediaan, logistis dan distribusi, ketersediaan teknologi, berfokus pada berkelanjutan, pemantauan dan analisis kinerja. Ada juga konfigurasi jaringan supply chain. Konfigurasi jaringan rantai pasok atau supply chain melibatkan desain dan pengaturan berbagai elemen dalam rantai pasok untuk memastikan efisiensi operasional, responsif terhadap permintaan pasar, dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa elemen penting yang perlu dipertimbangkan dalam merancang konfigurasi jaringan rantai pasok. Ada pemetaan rantai pasok, desain rantai pasok, pemilihan pemasok, struktur gudang dan distribusi, pemilihan transportasi, teknologi informasi dan sistem, manajemen risiko. Ada juga pengolahan permintaan dan perencanaan produksi. Pengolahan permintaan dan perencanaan produksi merupakan dua aspek kritis dalam rantai pasok atau supply chain. Keduanya saling terkait dan memainkan peran penting dalam memastikan ketersediaan produk, meminimalkan biaya persediaan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikut adalah beberapa prinsip dan langkah-langkah penting dalam pengolahan permintaan dan perencanaan produk dalam rantai pasok. Ada dua. Satu, pengolahan permintaan atau demand management. Terdapat pemahaman permintaan kolaborasi dengan pelanggan, pertimbangan kolaborasi melalui sistem informasi bersama atau platform berbagai data, manajemen kampanye dan promosi sistem peringatan dini, fleksibilitas dalam persediaan. Yang kedua, perencanaan produksi atau production planning. Terdapat pemahaman kapasitas produk, penjadwalan produk, koordinasi dengan pemasok dan distributor, kontrol persediaan dan persediaan darurat. Ada juga mengelola persediaan pada supply chain. Mengelola persediaan dalam rantai pasok atau supply chain merupakan aspek kunci untuk menjaga kelancaran operasional, meningkatkan efisiensi, dan minimalkan biaya. Berikut adalah beberapa strategi dan praktik penting dalam mengelola persediaan pada rantai pasok. Ada sistem informasi terintegrasi, perencanaan persediaan, klasifikasi ABC, modul persediaan, teknologi otomatisasi, kerjasama dengan pemasok, persediaan darurat dan ketersediaan alternatif, analisis siklus hidup produk, pengukuran kinerja persediaan, perbaikan berkelanjutan. Ada juga manajemen transportasi dan distribusi. Manajemen transportasi dan distribusi merupakan elemen kunci dalam rantai pasok yang bertujuan untuk memastikan barang dan jasa dapat dipindahkan dari produsen ke konsumen dengan efisien dan efektif. Berikut adalah beberapa aspek penting dari manajemen transportasi dan distribusi. Terdapat rencana transportasi, optimasi route, kendali persediaan dan persediaan darurat, pemilihan mode transportasi, manajemen pusat distribusi, teknologi informasi dan pelacakan, kerjasama dengan pemasok dan penerima, manajemen beban kerja dan kapasitas, pengolahan risiko, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan, pertimbangan berkelanjutan. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai supply chain management. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.